Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebuah serangan skala besar kembali dilakukan oleh Rusia pada Sabtu 1 Agustus kemarin. Dan ibu kota Kiev kembali menjadi sasaran utama, di mana dalam serangan ini, Rusia meluncurkan 27 unit rudal Iskander-M, 4 unit rudal Zircon, 2 unit rudal KH-31, 2 unit KH-59, dan 185 unit drone kamikaze Geran dan sejenisnya. Dalam peta yang Anda lihat ini, itu adalah peta rute dari rudal Rusia dalam serangan ini, di mana bisa kita lihat, Kiev kembali menjadi pusat titik ancaman. Mari kita mulai pembahasannya. Ini adalah footage pertama yang kami dapatkan, di mana video ini sepertinya menunjukkan suara hantaman dari Iskander dan Zircon. Kemudian video ini menunjukkan suara hantaman dari rudal Iskander-M yang menghantam zona area industri di Kiev. Dengarkan baik-baik, beginilah suara dari hantaman Iskander. Десь тут пролетів. Kemudian, ini ada video yang cukup panjang dari media APT yang merekam momen serangan skala besar Rusia pada 1 Agustus kemarin. Walaupun audionya agak kurang, namun kualitas videonya sangat bagus untuk menunjukkan kondisi di Kiev saat serangan ini terjadi. Kemudian, video ini menunjukkan bagaimana rudal pertahanan udara Ukraina yang gagal dalam menghalau hantaman dari Iskander-M. Mayoritas pengamat mengatakan, kemungkinan besar rudal yang gagal mencegat Iskander itu adalah rudal Patriot PAC-3. Опять туда, блядь. Подписываемся. Мой контент круче всех. Dan ini adalah sudut pandang yang lebih jelas, yang menunjukkan bagaimana rudal Patriot gagal mencegat gerombolan Iskander-M yang datang berkunjung ke ibu kota Kiev. Как в игре.
Dua dentuman awal di video ini dikatakan adalah dentuman dari hantaman rudal jelajah hypersonic Zircon. Sudut pandang yang cukup dekat dengan titik hantaman rudal Iskander M di Kiev. Video ini menunjukkan rentetan ledakan dari rudal Iskander M, yang nampaknya salah satu versi Iskander yang digunakan dalam serangan ini adalah Iskander versi cluster. Silahkan Anda dengarkan dengan seksama, wahai saudaraku. Ебать, прилюд! Сука! Ебать, кассета, ебать! Пиздец! Suara dentuman ketika sang kameramen terlalu dekat dengan titik hantaman dari Iskander M. Kemudian, mari kita lihat hasil dari serangan skala besar ini. Berikut ini adalah pemandangan api unggun yang tercipta di Kiev sesaat setelah serangan skala besar Rusia ini mereda. Kemudian ada video ini yang menunjukkan petugas pemadam kebakaran kota Bucha, provinsi Kiev, sibuk memadamkan api akibat hantaman dari rudal Rusia. Tidak disebutkan lokasi apa yang terbakar, hanya ditekankan bahwa mereka memadamkan api di kawasan industri di Kiev. Kemudian ada video ini. Ini adalah video yang dibagikan oleh Presiden Zelensky dalam serangan skala besar 1 Agustus kemarin. Dalam narasinya, dia mengatakan bahwa ada 9 warga Ukraina yang menjadi anumerta dalam serangan ini. Dan dia secara eksplisit mengatakan hanya 1 rudal balistik yang berhasil dicegat. Itu karena tidak adanya rudal pencegat untuk sistem Patriot bagi Ukraina. Sebuah hal yang sangat di luar dugaan. Dan karena inilah kenapa akhirnya tidak ada pamflet yang dirilis oleh pasukan pertahanan udara Ukraina ketika Rusia melakukan serangan skala besar kali ini dan kemarin pada 30 Juli. Karena memang tidak ada yang tercegat, dan ini menjadi indikasi awal bahwa mungkin perang ini akan segera berakhir. Salah satu grup Telegram pro-Ukraina membagikan video kondisi di salah satu titik hantaman Iskander di Kiev. Kondisi pagi hari di Kiev setelah malam harinya atau dini harinya dihujani rudal Rusia. Pasukan pertahanan udara Ukraina tidak membagikan pamfletnya karena sesuai dengan pernyataan Presiden Zelensky
bahwa hanya satu rudal yang berhasil dicegat dalam serangan ini. Kemudian, kami akan bacakan publikasi dari Kementerian Pertahanan Ukraina mengenai target yang berhasil dihantam dalam serangan ini. Pasukan Rusia dalam serangan 1 Agustus berhasil melakukan serangan terhadap pabrik perakitan dan komponen industri radio elektronik Kiev atau Radomir Zatel yang memproduksi komponen elektronik yang digunakan dalam produksi rudal Neptune MD, rudal FP1, FP7, dan Grom 2. Pabrik perakitan industri radio elektronik Kiev 1 Burevestnik yang memproduksi komponen elektronik dan berbagai komponen untuk UAV jarak jauh dan menengah, serta mengembangkan dan memproduksi peralatan radar untuk militer Ukraina. Perusahaan Kiev 111 atau LLC Firepoint yang memproduksi komponen dan hulu ledak untuk rudal jelajah darat FP5 Flamingo. Perusahaan itu juga menyimpan zat kimia untuk produksi pendorong propelan padat. Perusahaan industri Kiev 25 atau PV Group Ukraine yang memproduksi dan menyimpan perangkat lunak dan perangkat keras untuk kompleks peperangan elektronik 5 yang digunakan untuk memalsukan sinyal navigasi dalam sistem panduan senjata presisi tinggi. Lokasi perakitan dan penyimpanan Kiev 21 untuk kendaraan udara tak berawak. Fasilitas ini merakit dan menyimpan UAV pencegat tipe Deadfly, Osa Kamikaze, Lingtron, dan Thunder, serta memproduksi komponen dan elemen badan untuk UAV jarak menengah. Di wilayah Kiev, pusat logistik Visnovoi juga dihantam yang menangani penerimaan, penyimpanan, perakitan, dan distribusi komponen individual untuk produksi UAV. Selain itu, pabrik ini memproduksi komponen untuk UAV serang jarak jauh dan menengah, serta merakit dan menyimpan hulu ledak yang digunakan dalam UAV jarak jauh. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Kopdes untuk supportnya melalui Saweria pada Minggu 2 Agustus kemarin. Terima kasih untuk logistik dengan nilai fantastis ini, Omku. Setelah lulus dari Akmil Kopdes, Anda auto langsung jadi Sultan. Sungguh luar biasa, wahai saudaraku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit informasi mengenai serangan skala besar Rusia pada 1 Agustus kemarin. Berikan komentar Anda.